beberapa karya dari hasil kreativitas siswa-siswi SMA Negeri 6 Garut. Siapa sih yang gak kenal SMA Negeri 6 Garut? SMA Negeri 6 Garut merupakan sekolah favorit di Garut, yang dimana sekolahnya sangat keren. Bukan hanya sekolahnya aja loh yang keren, tapi siswa-siswinya juga sangat keren. Mulai dari kreativitasnya, imajinasinya, akademiknya maupun non-akademiknya. Betul banget. Ya, kita langsung lihat karya-karya. Nah, sekarang di sini aku akan memperlihatkan salah satu karya siswa-siswi SMA 6 Garut ini. Bisa kita lihat ya. Kalau kita perhatikan, karya ini tuh terdiri dari berbagai motif, mulai dari bentuk bunga, daun, hingga pola abstrak yang rumit. Ayo guys, kita lanjut lihat-lihat di sebelah sini ya. Nah, ini tuh guys spot di masjid, lihat kalian tuh bisa foto-foto di sini. Ini tuh sangat besar dan itu manual ya. Ini tuh manual, lihat. Kalau kalian perhatikan lebih dekat, look. Ini tuh berasal dari krayon tuh. Ini juga dari krayon, itu dari cat-cat akrilik. Lihat di tangga ini juga banyak. Lihat. Wow. Ternyata siswa-siswi SMA 6 Garut ini sangat amat kreatif. Lihat. Ini tuh media tempelnya bagus banget sumpah. Dia tuh kreatif ya. Dia tuh nambahin limbah-limbah pohon, terus ini limbah kain, kreatif. Terus di sini juga ada kaligrafi. Come in. Lihat. Oh my god, guys. Nah, setelah tadi teman-teman melihat beberapa karya seni siswa-siswi SMA 6 Garut di atas kertas, sekarang aku bakal nunjukin karya seni siswa-siswi SMA 6 Garut yang sangat unik. Bukan di atas kertas, bukan di atas kanvas, tapi di atas talenan. Baik semuanya, sekarang di sini aku sedang bersama Ibu Nenden, guru PKWU kelas 11. Ibu mau bertanya, bagaimana proses pembuatan karya yang berada di atas talenan ini? Karya ini kan bertemakan transfer foto ya. Nah, untuk transfer foto ini tentunya bisa digunakan menjadi dua fungsi. Bisa sebagai fungsi pakai, bisa sebagai fungsi hias. Nah, yang kan kita buat ini ya seperti yang ini nih, sebagai fungsi hias gitu. Nah, adapun langkah-langkahnya atau proses pembuatannya, tentunya pertama siapkan bahannya. Bahannya itu apa aja? Ada tahu? Ya tahu. Bahannya itu merupakan talenan sama itu print out. Juga ditambah lem ya. Dan satu lagi, karena talenan itu kan bahannya dari kayu. Sementara supaya transfernya sempurna harus di ini dulu, di apa sih namanya tadi, di hamplas dulu biar halus, biar nanti pas transfernya sempurna begitu. Nah, jadi ada hamplas ya, tambahan sebagai bahannya. Nah, adapun berikutnya setelah bahan kita siapkan atau semuanya sudah kita siapkan, kita itu langsung apa sih ini ya, si talenan yang sudah dihaluskan dengan hamplas, kemudian dibersihkan dulu tentunya pakai tisu lah ya. Nah, baru nanti si ininya si print out yang sudah ada foto berupa gambar dan teks ditempelin ke sini ya. Nah, harus hati-hati. Nah, karena ini kan karena ini tampilan seperti ini, bagusnya digunting dulu, disesuaikan dengan ukuran talenan tersebut. Cara mengguntingnya langsung aja gunting dulu ya. Baik, di sini kalian bisa melihat proses pembuatannya langsung ya. Ini si talenan itu sebelum ditempelkan foto seperti ini atau gambar teks ini, dikasih lem terlebih dahulu seperti ini. Jangan terlalu tebal dan jangan terlalu tipis.
Sementara kita lanjut ya ke pengeringan pertama, yaitu bisa dibantu dengan hair dryer. Pengeringan kedua ya, kita harus melepaskan dulu lapisan kertasnya ya, lapisan kertas nasi. Seperti ini caranya, biasa ya pakai air, tetesi air sedikit demi sedikit, lalu digosok-gosok ini. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengetahui sekaligus melihat bagaimana proses pembuatan karya yang medianya itu dari talenan. Nah sekarang rekan aku yaitu Najwa akan mewawancarai siswa-siswi SMA 6 Garut ini bagaimana tanggapan mereka mengenai karya-karya yang sedang dipajang di sekolah kita. Halo semuanya, nah sekarang aku sudah bersama salah satu siswi SMA Negeri 6 Garut. Kita wawancara. Kak, wawancara gak? Nah teman-teman, di sini kita udah bersama salah satu siswi SMA Negeri 6 Garut. Nah boleh aku tanya dulu namanya siapa, dari kelas mana? Nama aku Gevira Aurel Dixel dari kelas 11-3. Nama aku Kezia dari 11-3. Nah di sini aku mau nanya, gimana sih tanggapan kalian setelah melihat karya seni siswa-siswi SMA 6 Garut dari talenan ini? Karena kan jarang banget ya melihat karya seni dari atas talenan, apalagi bisa ditransferin foto gitu ke atas talenannya. Kalau menurut pendapat kita ya, seperti yang tadi kamu bilang, kalau misalkan emang karya di situ cukup unik ya. Soalnya jarang ada karya seni yang dari bahan dasarnya itu dari talenan. Terus kreatif juga ya. Biasanya kan talenan ini tuh buat masak, tapi bisa jadi bahan hias di rumah dan di lingkungan sekolah gitu. Betul. Terus juga dari talenan ini tuh apa ya? Kita juga jadi tahu, jadi apa sih, kayak caranya itu unik. Ternyata dari kertas nasi juga, terus dari lem fox, terus ditempelin ke talenan bisa jadi kayak gini gitu. Sudah cukup? Ya, cukup. Terima kasih kakak. Nah setelah tadi kita mewawancarai salah satu siswi SMA Negeri 6 Garut, sekarang kita akan mewawancarai guru juga perihal tentang karya-karya SMA Negeri 6 Garut. Bapak Bapak, di sini aku dari kelas 11-4 mau mewawancari Bapak perihal apa sih tantangan yang disampaikan oleh siswa-siswi SMA 6 Garut selama mereka mengerjakan tugas karya dari Bapak ini. Pertama, sisi lain adalah bidang skill dan imajinasi ya. Itu menjadikan suatu tantangan buat Bapak sendiri untuk SMA 6 Garut. Tapi Bapak diarahkan ya untuk mengasah imajinasi itu, Bapak tidak dibatasi. Yang penting bisa berekspresi ya dengan berbagai media, tapi dengan catatan harus ada tema ya. Pertama, tema di sini ada untuk tumbuhan, memanfaatkan limbah. Limbah ini boleh limbah dari kayu, dari besi, dari kertas, bahkan plastik. Nah, Bapak sengaja dari sekitar sini ruangan publik untuk menjadikan suatu ruang imajinasi buat menginspirasi siswa-siswinya di SMA 6 Garut ya. Kemudian tantangan lagi adalah media. Nah, bagaimana cara membangkitkan siswa, terutama di sini Bapak selaku guru seni budaya, seni rupa, harus bisa cara mendekatinya secara step by step, dari hati ke hati, memberikan motivasi dan memberikan contoh dengan goresan. Kenapa? Karena murni itu gampang-gampang susah ya. Gampangnya di sini boleh bebas menggambar dari karakter garis, warna, kemudian goresan, media. Nah, kadang-kadang anak bingung cara penghayatannya, Pak. Kenapa? Karena olah rasa. Rasa itu kan abstrak ya, tidak bisa ditebak secara visual, tapi dengan cara pembuktiannya itu dengan gambar. Contohnya ini ya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang menerapkan unsur-unsur seni rupa, terutama adalah titik, garis, kemudian bidang ya, kemudian warna hitam, kemudian macam-macam garis juga kan, ada yang melengkung, ada gelombang, ada putus-putus, kemudian ada yang di blok. Nah itu. Nah di sini Bapak dibebaskan. Yang penting ada perwakilan jiwanya gitu ya. Komposisi tidak memperhitungkan, yang penting menarik. Nah menarik itu jika sudah dikasih bingkai menjadikan suatu hal yang luar biasa itu ya. Oke, kemudian
ke sana. Boleh Ya. Bapak. Ini dari berbagai karya siswa SMA 6 Garut ya. Ini originalitas asli, bukan membeli. Ini hasil handmade siswa SMA 6 Garut dari tiap tahun, tapi ini tahun 2000 kemarin yang udah lulus. Ini ada berbagai cara teknik, ada yang teknik kolase yaitu menempel ya, menerapkan limbah bulu-bulu, kemudian plastik, kemudian tekniknya kolase, kemudian ini tekniknya transfer ya dengan secara visual komik. Jadi si anak tergantung hobinya, kalau manga ya terapkan manga. Kemudian ada yang tekniknya membuat kata-kata literasi, motivasi ya. Nah ini juga sama, ini kolase mendapatkan limbah koran. Bapak dibebaskan, yang penting menarik ya. Kemudian ada yang membuat motif. Nah ini motif batik juga. Mungkin ada anak yang suka menanam tumbuhan ya, hidroponik ya. Nah ini menjadikan suatu nilai estetis, di mana ruangan ini yang tadinya kumuh tidak berfungsi, hanya tempat parkiran yang kesana kemari. Nah, ke Bapak disulap bagaimana si anak itu supaya lebih nyaman ya, karena bisa menjadikan tempat ajang tukar pikiran dari segi belajarnya, kemudian tempat nongkrong, berbagi cerita. Nah inilah ruangannya, ke Bapak disebut adalah ruangan imajinasi gitu ya. Dan alhamdulillah menjadikan suatu pojok-pojok yang tidak produktif jadi aktif gitu ya. Kemudian ini juga sebetulnya karya lukisan manual yaitu mural, langsung dinding yang tadinya kotor menjadikan suatu yang benar-benar menarik juga, hiasan ya, tidak kelihatan kumuh lagi. Kemudian sebetulnya banyak lorong-lorong yang tadinya kumuh. Nah ini contohnya ya, ini original asli, ini bentuk karya 2 dimensi, manfaatkan dari perpaduan tinta bak, kemudian spidol, kemudian pensil, kemudian drawing pen. Nah ini ada lagi ya. Ini konsepnya ramah lingkungan. Ini bagian dari karya seni juga sebetulnya ya. Interior juga, ini eksterior. Ini sini gading ya. Ini nanam Bapak sendiri ya. Mungkin di sini Bapak harapkan siswanya juga ikut andil, peduli ya. Nah dengan kata-kata ini adalah guru kreatif. Nah berarti guru yang kreatif, siswa pun responsif. Nah ini mungkin punya makna ya. Ya betul Bapak. Nah, ini juga kata-kata motivasi, sindiran, kata-katamu adalah kualitas dirimu ya. Nah teman-teman, setelah tadi kita mewawancari beberapa orang, aku mau mengajak kalian untuk melihat beberapa pojok SMA Negeri 6 Garut yang dimana terdapat karya-karya siswa-siswinya. Ayo. Tadang! Ini juga. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Can I call you Rose? Can I call you Rose? Nah, tadi aku sama Lula sudah mewawancarai beberapa siswa-siswi SMA 6 Garut. Kita juga sudah mewawancarai guru-gurunya.
Terus juga tadi kita sudah mengajak kalian untuk melihat spot-spot mana saja yang terdapat karya siswa-siswi SMA 6 Garut. Nah, setelah kita lihat dekat, ternyata emang bener ya, siswa-siswi SMA Negeri 6 Garut itu sangat kreatif. Mereka bisa menambah keindahan di sekolah ini dengan hasil karya